Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, kini telah menjadi tersangka atas kasus penganiayaan kepada David, anak pengurus GP Ansor. Dengan adanya kasus ini, Rafael Alun sebagai ayah dari pelaku pun ikut buka suara terkait tindakan kekerasan yang menyangkut Mario Dandi. Kepada Kompas.com, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisyam mengatakan jika awalnya Mario belum merasa marah saat kekasihnya mengadu jika ada masalah dengan korban D. Mario masih mencoba untuk mengkonfirmasi dan meminta penjelasan kebenaran masalah tersebut dengan cara melakukan panggilan telepon kepada D. Namun setelah beberapa kali menghubungi D, dia selalu menolak panggilan tersebut sehingga lama-kelamaan Mario jadi naik pitam. Sehingga A yang merupakan mantan korban akhirnya membuat siasat dengan membuat janji temu dengan D dengan dalih untuk mengembalikan kartu pelajar agar bisa bertemu dengan korban. D yang pada saat itu sedang berada di rumah temannya yang berinisial R lalu mengirimkan lokasi dirinya kepada A melalui pesan singkat. Korban yang kebetulan berada di rumah temannya R kemudian memberitahu saksi A soal lokasi dirinya. Awalnya, D tidak mau bertemu dengan A dan juga Mario yang datang ke lokasi menggunakan mobil Jeep Rubicon pada saat itu. Namun, masuklah pesan singkat yang dikirimkan A untuk D yang meminta menemui dirinya. D pun keluar dari rumah temannya yang berada di Komplek Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan melalui pintu samping. Pertemuan antara D dan Mario sudah memanas sejak awal hingga perdebatan tak dapat dihindarkan. Pukulan dan tendangan dilayangkan oleh Mario kepada D hingga dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Sampai hari ini, Jumat 24 Februari 2023, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan 2 pelaku atas penganiayaan kepada D. Tersangka tersebut adalah Mario dan rekannya yang berinisial SLR usia 19 tahun. Bertambahnya tersangka tersebut karena diketahui bahwa SLR ikut memanas-manasi Mario untuk mengajar D bahkan juga merekam tindakan brutal tersebut menggunakan ponsel pelaku. Kejadian kekerasan terhadap anak ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Kemudian atas informasi tersebut, beberapa hari sebelum kejadian, tersangka mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban. Kemudian korban tidak menjawab dan tidak bisa bertemu. Akhirnya pada tanggal 20 Februari, saksi A itu menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. Kemudian korban menyampaikan bahwa saat ini korban sedang berkunjung ke rumah temannya, saudara R, di TKP, di sekitar TKP di Komplek Grand Permata di Ulu Jami. Kemudian tersangka dengan menggunakan kendaraannya bersama saksi A dan saksi S mendatangi ke arah korban yang sedang berada di rumah temannya. Di depan rumah temannya korban, saksi A menghubungi korban, kemudian korban tidak mau keluar. Kemudian tersangka juga berkomunikasi dengan korban, akhirnya korban keluar, mengarah ke sebelah rumah dari Bapak R dan Bapak N ini. Sampai di belakang mobilnya tersangka, kemudian terjadi keributan.
tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan, akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.